Coba deh, sekarang intip dompet atau cek saldo rekening kamu. Kelihatannya ada angkanya kan? Tapi sebentar, jangan dijawab dulu berapa nilainya. Karena nilai yang sebenarnya itu bisa jadi jauh banget bedanya dari yang kamu kira. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih artinya kaya di Indonesia dan apa cerita tersembunyi di balik selembar uang 100.000 yang kita pegang. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertama, mungkin kedengarannya iseng, tapi ini penting banget. Kalau dilihat dari gaji bulanan, kamu itu kira-kira masuk golongan yang mana sih di Indonesia? Ini bukan buat ngejudge, tapi biar kita lihat faktanya sama-sama. Nah, ini dia nih angkanya. Menurut data resmi, kalau penghasilan bulanan kamu di atas 3,2 juta rupiah, selamat. Secara statistik, kamu udah masuk kategori kelas menengah. Tapi, apa benar sesederhana itu? Ternyata, ini baru permulaan dari gambaran yang jauh lebih kompleks. Yap, karena pada kenyataannya, angka tadi itu ternyata belum bisa mewakili kondisi sebagian besar orang di Indonesia. Coba dilihat ini. Data nunjukin kalau sekitar 60% penduduk kita itu lebih dari 165 juta orang loh, pendapatannya justru di bawah patokan tadi. Jadi, mayoritas dari kita sebenarnya belum masuk kategori kelas menengah itu. Terus, pertanyaannya, apa sih yang bikin beda? Kenapa ada yang gajinya segini, ada yang segitu? Nah, salah satu jawaban terbesarnya ada di sini, pendidikan. Coba dibayangin, di negara kita ini ada hampir 13 juta orang di usia produktif yang bahkan nggak lulus SD. Angka ini penting banget karena dampaknya ke penghasilan mereka, gede banget. Nah, ini buktinya kelihatan jelas banget di data ini. Rata-rata upah buat teman-teman kita yang lulusan SD ke bawah itu cuma sekitar 2 jutaan sebulan. Bandingin sama yang lulusan sarjana, rata-ratanya bisa nyentuh hampir 5 juta. Bedanya lebih dari 2 kali lipat. Ini nunjukin ada jurang yang dalam banget kan. Oke, dari tadi kan kita ngomonginnya soal gaji ya, duit yang masuk tiap bulan. Tapi, kekayaan itu kan bukan cuma soal gaji dong. Ada juga yang namanya aset, tabungan. Nah yuk, sekarang kita geser fokusnya ke sana. Nah, sekarang kita bakal coba ngukur kekayaan pakai dua cara. Yang satu cara lama, tradisional banget, pakai emas. Satunya lagi, cara yang super modern, pakai Bitcoin. Penasaran kan gimana ngebandinginnya? Oke, buat ngukur kekayaan ini kita pinjem satu konsep menarik dari ajaran Islam namanya nisab. Gampangnya gini, nisab itu kayak batas minimum harta. Kalau kita punya harta di atas batas ini, kita dianggap mampu. Nah, patokan tradisionalnya itu adalah kepemilikan 85 gram emas. Kita pakai standar ini ya buat perbandingan kita. Oke, mari kita berhitung. Kalau 85 gram emas, sekarang itu nilainya sekitar 170 jutaan lah. Terus, kita lihat harga satu Bitcoin sekarang. Bisa tembus 1,8 miliar lebih. Gila. Jadi kalau standar mampu tadi kita konversi ke Bitcoin, kita cuma butuh sekitar 0,093 BTC. Kelihatannya dikit banget kan angkanya? Jadi apa poinnya? Poinnya adalah nilai itu sendiri ternyata nggak stabil, goyang banget. Harga emas aja naik turun, apalagi harga Bitcoin, jauh lebih gila lagi fluktuasinya. Intinya, nggak ada yang benar-benar tetap. Dan obrolan soal nilai yang goyang ini ngebawa kita ke bagian terakhir yang paling fundamental, yaitu gimana nilai uang kertas yang kita pegang tiap hari itu sebenarnya udah anjlok parah sepanjang sejarah. Yuk, kita kilas balik sebentar ke sejarah rupiah kita. Dulu tuh ada yang namanya kebijakan gunting Syahrudin. Beneran, uang kertas itu secara harfiah digunting jadi dua, nilainya langsung kepotong setengah. Belum lagi ada yang namanya sanering, di mana angka 0 di belakangnya dihapus. Intinya apa? Nilai uang kita pernah sengaja dipangkas habis-habisan sama pemerintah. Dan puncaknya ada di sini. Siap-siap ya, ini mungkin bikin kaget. Selembar uang 100.000 yang kita pegang sekarang, kalau kita hitung mundur nilainya sebelum ada semua pemotongan tadi, itu nilainya setara dengan 2 miliar rupiah. Beneran, gila kan? Ini jadi bukti nyata betapa rapuhnya nilai uang kertas. Nilainya itu cuma berdasarkan kepercayaan kita sama pemerintah, bukan di backup sama aset nyata kayak emas. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget buat kita renungin. Kalau uang kertas yang kita andalkan sehari-hari nilainya bisa anjlok sedrastis itu, terus apa dong yang benar-benar bisa kita pegang buat ngejaga nilai kekayaan kita di masa depan?